Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini tanggal 16 Juli 2020 kita akan belajar tentang tema 1 pembelajaran 1. Untuk pembelajaran pertama yaitu kita belajar tentang hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan rumah. Jadi kita di rumah harus menjalin kerukunan dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kerukunan di rumah tetap terjaga? Itu Udin dan Dayu akan menjawab tentang kerukunan yang ada di rumahnya. Sekarang Dayu akan menjawab tentang kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku. Nah, Dayu itu menjaga kerukunan di rumahnya bila Dayu berbuat apa. Nah, itu kamu jawab ya. Terus Udin juga menjawab kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku. Berarti Udin itu menjaga kerukunan di rumahnya itu bila Udin berbuat apa. Halaman 3, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumahnya. Jadi Udin dan kakaknya yang bernama Mutiara tadi itu menjaga kerukunan di rumahnya. Sekarang ayo mengamati. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Saya sekarang cerita ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Di keterangannya, anak-anak, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Terus buah hati itu adalah anak. Jadi kalian itu adalah buah hati ibu dan ayah kalian. Paham di sini? Di halaman 4, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya itu disebut ungkapan. Pak Guru ulangi lagi. Gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya itu disebut ungkapan. Sekarang ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Percakapan yang pertama itu adalah ayah yang berbicara. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Lah, itu ada kolom yang kosong. Dayu dan Udin itu menjawab pertanyaan atau percakapan dari ayah. Lah, di situ kalian menjawab pertanyaan atau percakapan yang diberikan oleh Dayu dan Udin. Sekarang di bawahnya, ayo bermain. Ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Jadi kalau kalian di rumah punya adik atau punya kakak, kalian suruh untuk mengungkapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas ya. Kamu bicara, kamu percakapan dengan kakakmu atau adikmu atau dengan orang tuamu. Itu adalah contoh dari ungkapan. Terima kasih ayah telah membawakanku oleh-oleh. Nah, oleh-oleh tadi apa? Oleh-oleh tadi adalah buah tangan. Paham ya? Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Lah, itu buku yang ada di dalam rak tersebut itu berapa banyak? Terus bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Di dalam rak tersebut, satu rak itu jumlah bukunya itu sama. Jadi semua rak yang ada bukunya itu jumlahnya itu sama. Satu rak itu jumlahnya 10. Kalau ada 4 rak berarti bukunya itu ada 40 buku. Sekarang ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Dianggap saja satu kelompok itu 1, berarti 1 puluhan, berarti 10. Terus
50-an sama dengan 50. Kalau 1/10 itu 10, kalau 50-an itu 50. Itu ada 50 buku. Dan di gambar sampingnya itu ada 7 buku. Berarti kalau 50 ditambah 7 sama dengan berapa? 50 ditambah 7, bukunya itu ada 50. Terus ditambah buku yang berjumlah 7, 50 tambah 7 adalah 57. Udah paham ya anak-anak? Jadi bukunya tadi kan ada 50. Terus buku sampingnya ada 7. Jadi dijumlah, ditambah ya. 50 ditambah 7 adalah 57. Paham ya? Oke, kita lanjutkan di halaman 6. Di halaman 6 itu ada 70 tumpukan buku. Dan ada 7 tumpukan buku. 7 adalah puluhan. 70-an sama dengan 70. Terus banyak buku ada berapa? 70 ditambah 7 adalah 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Itu ada 4 rak. Nah, ada 4 rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Berarti itu ada beberapa buku dan bukunya itu jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Kita lanjutkan di halaman 7. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Terus hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Di situ ada beberapa kubus. Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Jadi kubus puluhan tersebut itu jumlahnya ada 10. Jadi kalau 10 kubusnya itu ada 10 kali 10 itu ada 100. Terus di bawahnya kubus ratusan itu digambarkan dengan kubus satuan dan berjumlah 100. Sekarang perhatikan yang ada di kolom tersebut. Itu ada kubus yang jumlahnya 100 dan ada kubus yang jumlahnya 30. Ada lagi kubus yang jumlahnya 8. Berarti kubus yang 100 tadi ditambah dengan kubus yang jumlahnya 30 dan ditambah dengan kubus yang jumlahnya 8. Jadi jumlah keseluruhan banyak kubus adalah 138. 100 itu ratusan, 30 itu puluhan, dan 8 itu adalah satuan. Jadi jumlahnya 138. Kita lanjut di halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada juga buku nyanyian. Sekarang ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Lagu berikut itu judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Dan sekarang Bu Ida mau menyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Didengar ya. Jongkak bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolong, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan, rajin belajar peramah dan sopan. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kalian nanti ada tugas. Tugasnya adalah ini. Jadi kalian berlatih untuk menghitung jumlah kubus. Lah itu ada berapa jumlahnya? Kamu hitung ya, kamu jumlah semuanya, kamu tambah-tambahkan kubus yang ada di situ. Nanti tugasnya difoto. Difoto dikirim Japri
ke WA Pak Guru. Dan pembelajaran pada hari ini semoga kalian paham dan jangan lupa tugasnya tadi menghitung jumlah kubus itu dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan. Itu dulu dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.